Baik, kita akan lanjutkan lagi materi selanjutnya yang berkaitan dengan teknik penyajian algoritma. Nah, minggu lalu kita belajar tentang pseudocode. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana membuat penyajian algoritma dalam bentuk diagram atau yang kita kenal dengan istilah flowchart. Flowchart dalam bahasa Indonesia diterjemahkan adalah diagram alir, mengandung dua kata yaitu flow dan chart, sehingga kalau diterjemahkan itu menjadi diagram alir atau diagram alur. Dalam kita membuat flowchart, dasarnya tetap pada pseudocode, karena dari pseudocode lah kita memahami bagaimana cara membuat flowchartnya. Tetapi terkadang ada orang juga yang bisa langsung ke flowchart, itu tidak ada masalah. Yang penting memahami algoritmanya. Tetapi bagi pemula atau baru pertama kali belajar algoritma, maka harus menggunakan pseudocode lebih dahulu untuk menggambar atau membuat flowchart tersebut. Simbol-simbol flowchart juga ada, ya. Kita melihat di sini simbol-simbol flowchart. Sebelum kita masuk ke simbol-simbolnya, maka dipastikan dahulu pemahaman Anda tentang pseudocode sudah betul-betul paham. Karena kalau tidak akan menjadi sulit untuk membuat flowchart ini. Flowchart jika didefinisikan merupakan representasi grafik dari langkah-langkah yang harus diikuti dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terdiri atas sekumpulan simbol, di mana masing-masing simbol merepresentasikan suatu kegiatan tertentu. Nah, ini definisinya. Karena dia ada kata representasi grafik, artinya bahwa simbol-simbol tersebut memiliki arti, yang arti tersebut sudah ada di dalam pseudocode. Sehingga nanti di dalam pseudocode ada kata-kata tertentu yang tidak ada di dalam, tetapi direpresentasikan dalam bentuk simbol, itu artinya. Nah, kita lihat di sini flowchart sebenarnya ada beberapa jenis flowchart. Ya, sebelum kita masuk ke simbol-simbolnya. Flowchart itu ada namanya flowchart system, yaitu flowchart yang menggambarkan urutan atau prosedur dan proses suatu file dalam satu media menjadi file di dalam media lain dalam suatu sistem pengolahan data. Ini flowchart system. Flowchart system selalu berkaitan dengan sistem komputer bisa, atau sistem di dalam sebuah perusahaan, boleh juga. Tetapi pada umumnya adalah sistem ini berkaitan dengan komputer. Tetapi terkadang digunakan juga di dalam misalnya sistem untuk mengurus SIM misalnya, atau apakah SIM baru atau perpanjangan. Nah, itu bisa ada diagram alirnya. Nah, itu flowchart juga. Tetapi simbol-simbolnya tentu tidak sama dengan simbol-simbol nanti untuk komputer. Sehingga simbol-simbol tersebut hanya digunakan untuk sistem, tidak digunakan di dalam program. Yang kedua adalah flowchart program. Flowchart program itu adalah bagan dengan simbol tertentu menggambarkan satu urutan dan hubungan antar proses secara mendetail di dalam satu program. Nah, ini yang kita gunakan nanti untuk flowchart program ini. Nah, sehingga dalam pembuatan algoritma nanti, maka yang kita gunakan adalah simbol flowchart program, bukan simbol flowchart system. Kemudian di dalam kita membuat satu flowchart, maka ada beberapa bagian yang harus kita pahami, yaitu input, proses, dan outputnya. Nah, ini juga sudah menjadi bagian dari pseudocode itu sendiri, sehingga tiga bagian ini wajib ada gitu. Tidak mungkin ada input tetapi tidak ada prosesnya. Jadi ketiga bagian ini memang harus ada di dalam kita membuat flowchart atau kita membuat algoritma. Ini kan sudah dijelaskan sebelumnya tentang hal ini di dalam pseudocode. Kemudian
buat sebuah flowchart tersebut ada beberapa kata yang harus kita selalu lihat di dalam kita membuat procedure code maupun flowchart ini. Ada kata start biasanya, ada kata read atau input, kemudian ada proses, dan juga ada write atau print, ada end atau stop. Nah, ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, kita melihat di sini mengenai simbol-simbol flowchart. Yang pertama adalah simbol input. Nah, simbol input itu gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Jadi dia seperti gambar apa nih? Jajaran genjang mungkin. Ya. Jadi ini merupakan simbol input. Nah, simbol input ini digunakan untuk menginput data. Yang biasanya input data itu melalui keyboard, bukan melalui program atau yang disebut dengan konstanta. Kalau input konstanta atau bilangan konstanta atau nilai variabel konstanta, maka simbolnya bukan seperti ini. Jadi simbol ini menggunakan keyboard. Artinya bahwa variabel itu akan menerima inputan dari keyboard. Yang kedua adalah simbol proses. Simbol proses ini bentuknya seperti persegi panjang. Nah, simbol proses ini gunanya adalah untuk memproses yang telah diinput dari keyboard tersebut. Nah, proses ini biasanya berkaitan dengan rumus atau juga berkaitan dengan nilai variabel konstanta. Misalnya Pi sama dengan 3,14, maka simbol yang digunakan adalah persegi panjang. Pi sama dengan 3,14. Atau rumus misalnya luas. Luas apa? Luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Nah, itu rumus. Itu menggunakan simbol proses. Singkatnya adalah simbol proses itu digunakan untuk bilangan konstanta atau variabel nilai konstanta atau rumus perhitungan. Nah, yang ketiga adalah simbol output. Output dengan input itu simbolnya sama. Lalu membedakannya dari mana? Biasanya simbol output itu setelah ada proses, maka dia itu disebut dengan output. Atau ada kata print misalnya, atau kata write. Nah, itu menggambarkan sebuah output. Ya. Kemudian simbol pencabangan. Simbol pencabangan ini biasa dipakai untuk masalah fungsi seleksi. Misalnya menggunakan if, menggunakan switch case. Ya, itu menggunakan pencabangan. Yang jawabannya selalu adalah yes atau no, atau juga true, false. Nah, masalah yes dan no itu adalah bisa di sebelah kiri atau sebelah kanan. Begini, sebelah kanan itu adalah yes, atau sebelah bawah itu no, atau di kiri kanan, misalnya sebelah kanan ini yes, sebelah kiri ini no. Tapi tidak bisa dibalik, misalnya yesnya ke bawah, no-nya ke kanan. Nah, itu tidak boleh, karena yes itu selalu ke kanan. Ya, ke kanan yes itu. No itu kalau tidak ke bawah, ke kiri gitu. Itu sudah aturan penulisannya gitu. Jangan dibalik posisinya. Jadi yang kanan ini adalah yes, sementara ke bawah itu no, dan ke kiri itu no. Gitu. Jangan ditukar posisi gitu. Yang kelima, prosedur. Nah, ini simbol prosedur. Prosedur itu yang memiliki simbol seperti ini, bahwa ini bicara tentang prosedur sebuah program di dalam program itu sendiri. Misalnya prosedur simpan, prosedur cetak, prosedur untuk hapus. Nah, itu prosedur. Nah, ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Ini prosedur, simbolnya seperti ini. Kemudian ini simbol arah panah ke bawah, ke atas, ke kanan, ke kiri. Itu adalah simbol arusnya atau alurnya, mau kemana alurnya, ke kanan atau ke kiri.
Kemudian ada simbol terminator. Terminator itu digunakan untuk memulai dan mengakhiri sebuah flowchart. Ya. Di dalam prosedur code kan juga ada ini start dan stop. Jadi ketika kita membangun sebuah flowchart ataupun membuat flowchart, maka terminator ini harus ada, baik itu di awal maupun di akhir. Diikuti dengan kata start ataupun kata stop, atau diikuti dengan kata begin atau menggunakan end. Jangan dibalik atau ditukar, menggunakan begin tapi kawannya kamu buat stop, itu tidak boleh. Begin itu awalnya dan end itu adalah akhirnya. Jangan ditukar-tukar. Memang sama artinya, tetapi tetap konsisten dalam penulisannya. Berikutnya adalah konektor. Konektor ini adalah penghubung jika flowchart tersebut mengalami ketidakmuatan dalam satu kertas. Bisa diperpanjang di samping kanan, bisa juga diperpanjang pada halaman berikutnya. Namun simbolnya berbeda. Jika kita menggunakan simbol yang bulat ini, yang disebut dengan on-page connector, itu artinya bahwa sambungan flowchart tersebut dibuat pada lembar yang sama di samping kanannya, bukan di samping kiri. Tidak boleh, di samping kanan. Kemudian kalau kita membuat flowchart tidak muat pada satu lembar yang sama, maka akan pindah pada lembar berikutnya, maka menggunakan simbol ini. Simbol ini disebut dengan off page. Artinya bahwa flowchart tersebut memiliki sambungan pada halaman berikutnya. Nah, itu yang dimaksudkan. Sehingga kita sudah bisa memahami flowchart tersebut memiliki sambungan pada halaman berikutnya atau pada halaman yang sama dengan memahami simbol ini. Nah, itulah kira-kira beberapa simbol yang bisa kita gunakan di dalam kita membangun sebuah flowchart. Tetapi ada simbol yang tidak dibuat di sini, yang sebagai tambahannya lah simbol tersebut. Kemudian bagaimana kita bisa membuat flowchart ini? Di Microsoft Word juga ada kok fasilitasnya. Jadi kalau kita buka Word, ya, kalau kita lihat di sini Word, usahakan menggunakan Word versi 2010 minimal, kalau bisa 2016 malah. Jangan menggunakan Word 2007, udah kelamaan. Jadi menggunakan Word itu minimal 2010 dan kalau bisa 2016. Nah, ini di menu insert itu ada namanya insert save. Nah, ini save itu adalah bentuk-bentuk bentuk-bentuk garis ataupun balok begitu. Di sini ada judulnya nih, insert flowchart. Nah, ini simbolnya banyak gitu. Tetapi simbol yang banyak ini belum tentu bisa kita gunakan semuanya, karena bergantung pada masalahnya apa gitu. Sebagai tambahannya adalah simbol yang tidak ada tadi dijelaskan, itu adalah simbol seperti ini ya. Simbol seperti ini. Ini simbolnya seperti apa? Bentuk poligon. Poligonnya segi 6. Nah, ini disebut dengan predefined. Ya. Ini disebut dengan predefined. Predefined. Maksudnya apa tuh predefined? Kalau kita terjemahkan ke Indonesia, ini sepertinya sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi ya definisikanlah gitu mungkin maksudnya. Predefined itu kalau di dalam komputer artinya adalah persiapan variabel. Pendefinisian variabel. Selain pendefinisian variabel juga bisa digunakan sebagai looping. Looping
itu artinya perulangan. Jadi simbol predefine atau simbol pendefinisian variabel itu sama dengan simbolnya looping. Membedakannya bagaimana? Nanti di dalam ada masalah di dalam membuat flowchart itu ya, ada kita temukan. Tapi untuk saat ini kita belum gunakan untuk perulangan. Nanti kalau sudah tiba materi tentang perulangan, maka kita akan gunakan simbol ini. Nah, ini predefined variable. Ya, mendefinisikan variabel-variabel apa saja yang kita gunakan beserta jenis ataupun tipe variabel tersebut. Itu harus kita buat definisinya. Karena kalau tidak, maka jadi salah. Nah, itu tadi ya penambahan simbolnya. Mungkin simbol-simbol yang lain juga bisa kita lihat di insert save ini. Di flowchart ada banyak nih. Tapi tambahannya cuma inilah. Tapi ini dulu ya, sementara ini dulu. Kita kembali ke sini. Ini adalah contoh bagaimana kita membuat flowchart. Nah, kita lihat di sini ada menggunakan bahasa Indonesia ya, boleh sih menggunakan bahasa Indonesia, nggak salah. Tetapi sebaiknya kita menggunakan bahasa Inggris. Karena bagaimanapun komputer tetap menggunakan bahasa Inggris. Sehingga ini kita contohkan dalam bahasa Indonesia dulu. Di sini ada simbolnya ini kan. Simbol ini kan start atau mulai. Ini simbol input. Lalu ini simbol proses. Ini adalah simbol output. Dan ini adalah simbol selesai. Perhatikan arah panahnya ke bawah semua. Tidak ada yang ke atas, belum waktunya. Tidak ada yang ke kanan atau ke kiri, belum waktunya. Nah, jadi ini salah satu contoh flowchart sederhana. Flowchart ini digunakan untuk apa? Kita lihat di atas nih kan. Flowchart untuk membuat teks pengumuman. Jadi ini adalah procedure code-nya gitu. Nah, berdasarkan procedure code inilah maka kita buat flowchart-nya. Ya, ini dia. Kemudian kita contohkan dengan yang lain. Kalau kita lihat contoh-contoh yang lain, misalnya menghitung luas persegi panjang. Tentu kan procedure code-nya seperti ini. Kita harus mendefinisikan variabelnya kan. Misalnya variabel panjang, kemudian lebar, kemudian luas. Lalu tipe variabelnya apa? Boleh integer, boleh real. Katakan kita menggunakan real. Kemudian kita buat inputnya. Berarti input, apa yang diinput itu panjang, koma, lebar. Lalu kita buat prosesnya, yaitu luas sama dengan panjang dikali lebar. Maka harus dibuat outputnya, yaitu print luas. Maka kita harus buat berhenti dia, yaitu stop. Nah, ini adalah contoh procedure code. Nah, dari berdasarkan procedure code inilah maka kita membuat yang namanya flowchart. Sekarang kita membuat flowchartnya. Tetapi saya tidak menggunakan Microsoft Word untuk membuat flowchart ini ya. Saya menggunakan aplikasi lain yang disebut dengan Visio. Nah, itu bolehlah kamu download dari internet, boleh, atau instalkan di laptopnya masing-masing jika ada. Nah, namanya Visio atau Microsoft Visio. Karena kalau menggunakan Visio lebih mudah kita membangun flowchart gitu. Karena Visio ini khusus untuk desain. Nah, ini
ini kita menggunakan VCU. Ya, ini adalah VCU namanya. Silakan nanti di-download atau di-install di laptopnya jika menggunakan laptop sendiri. Kalau tidak punya laptop ya tentu lihat nanti di di rental atau di mana saja boleh. Ini adalah simbol start. Nah, kita buat seperti ini ya. Nah, ini kita membuat simbol start. Nah, ini kita buat start. Nah, setelah kita buat start, kita lihat di sini. Ada pendefinisian variabel. Simbolnya mana? Nah, ini. Kita cari di sini. Predefine ada nggak? Nah, ini. Nah, ini kita buat simbolnya. Nah, ini kita definisikan semua variabel yang tadi kita gunakan, mulai dari panjang, kemudian panjang, lebar, luas. Nah, kata par tidak perlu usah kita pakai pun juga boleh, dipakai juga boleh, ya. Kita buat di sini tipenya adalah real, bilangan pecahan. Setelah kita buat ini, maka kita lihat lagi ini ada input, maka kita buatlah simbol tersebut. Input mana? Input sini, ini. Nah, kita buat di sini input panjang, lebar. Ini kita buat ya. Nah, setelah input adalah proses. Ini proses. Proses tadi bicara tentang rumus. Kita buat sini luas sama dengan panjang dikali lebar. Setelah proses adalah output. Simbolnya sama seperti ini. Ya. Kita bisa kopikan simbol ini boleh. Karena simbolnya sama. Tinggal kita ganti nanti isinya. Itu cetak print luas. Nah, habis itu apa? Itu stop. Kita ambil ini dari sini. Nah, ini adalah stop. Nah, sudah selesai kita buat. Sekarang kita akan membuat garis panahnya masing-masing dari atas. Ya, simbol ini kita buat arah panahnya.
ini ke bawah. Nah, ini dia ya, kita sudah bisa membuat flowchartnya. Nah, inilah dia. Jadi, ini contoh kita bagaimana membuat flowchart berdasarkan procedure code yang kita buat. Jadi, kita perhatikan simbol-simbol ini. Tentukan kalau ini berapa baris nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi tidak selamanya procedure code tersebut jumlah barisnya itu sama dengan simbol gitu. Tidak selamanya. Nanti kalau ada penambahan, nanti kalau kita jumpa dengan fungsi logika, nah itu pasti udah beda lagi. Tidak akan 6 dan 7, bisa jadi banyak. Tapi pada umumnya ada yang sama ya. Artinya jumlah baris di dalam procedure code itu sama dengan jumlah simbol, itu boleh, bisa saja terjadi. Tapi kalau sudah programnya nanti sudah semakin rumit, maka bisa jadi tidak akan pernah sama jumlah baris dengan jumlah simbol. Karena simbol yang sama, perintah yang sama bisa digunakan simbol yang sama, digabungkan saja simbolnya. Mungkin inputnya banyak gitu, tapi kita jadikan satu, contohnya gitu. Nah, ini contoh membuat flowchart yang sederhana berdasarkan procedure code, yaitu algoritma untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, itu contohlah kita bagaimana membuat flowchartnya. Tergantung nanti masalahnya pemahaman logika kamu sendiri. Bagaimana gitu membuat flowchart ini agar mudah dipahami dan mudah dimengerti, walaupun baru belajar membuat flowchart. Nah, ini dia contohnya. Jadi itu saja contoh membuat flowchart.